Demonstrasi penolakan masuk Ustadz Abdul Samad diadakan di Kedutaan Singapura di Jakarta dan Konsulat Jenderal Singapura di Medan pada Jumat 20 Mei 2022 kemarin. Hal itu dilakukan setelah salah satu penceramah kondang Indonesia tersebut ditolak masuk ke Singapura dan dikirim kembali ke Batam pada awal pekan ini. Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan bahwa Ustadz Abdul Samad telah dikenal untuk mengajarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Demo di depan Kedutaan Singapura dimulai sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat dengan pengunjuk rasa membawa bendera Indonesia dan membagikan selaparan yang mencantumkan tuntutan mereka. Para pengunjuk rasa yang merupakan anggota pembela ideologi syariah Islam menyerukan kecaman atas keputusan Singapura untuk menolak masuknya pengkhotbah tersebut. Mereka menuntut Kedutaan Singapura di Jakarta memberikan klarifikasi atas insiden tersebut dan meminta maaf secara terbuka. Kelompok itu juga meminta Duta Besar Singapura untuk Indonesia untuk diminta meninggalkan negara. Para pengunjuk rasa terus berdemonstrasi meskipun diguyur hujan dan bubar sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Aksi demonstrasi yang dilakukan pendukung Ustadz Abdul Samad pun tak luput dari sorotan media asing Channel News Asia. Protes di Medan lebih besar. Para pemprotes berkumpul ke sebuah masjid dan berbaris menuju Konsulat Jenderal Singapura menuntut agar Singapura dimintai pertanggungjawaban atas mendeportasi Samad. CNA mengerti, tutur artikel yang dirilisnya. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk dengan pesan seperti boikot produk Singapura dan usir Duta Besar Singapura. Para pengunjuk rasa adalah anggota Aliansi Organisasi Islam Sumatera Utara. Seorang perwakilan dari kelompok itu mengatakan bahwa keputusan Singapura telah melukai perasaan umat Islam dan mempengaruhi kedaulatan Indonesia. CNI memahami bahwa atas permintaan para demonstran, Konsul Jenderal Singapura di Medan, Reses Cruz, bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia di Medan, Dr. Hasan Baksu. Pertemuan itu berlangsung di hadapan polisi setempat tanpa insiden, kata CNI. Kepala Polisi Medan Valentino Alfatata Reda mengatakan kepada CNN bahwa aksi demo berjalan damai. Kami tidak menggerakkan banyak petugas untuk menjaga protes. Tidak ada keamanan yang berlebihan. Beberapa petugas hanya dikerahkan untuk mengarahkan lalu lintas, ucapnya. Pada hari Selasa, Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan bahwa Ustadz Abdul Samad yang tiba di Singapura pada 16 Mei 2022 ditolak masuk dan dikirim kembali ke Batam pada hari yang sama dengan 6 orang lain yang bepergian bersamanya. Ustadz Abdul Samad telah dikenal mengajarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multi agama Singapura, Twitternya. Misalnya, Samad telah berkhotbah bahwa pembunuh diri adalah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi martir, ujar Kementerian Dalam Negeri Singapura menambahkan. Mereka menambahkan bahwa Ustadz Abdul Samad juga telah membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti orang Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin. Sementara Samad telah berusaha memasuki Singapura seolah-olah untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura mengambil pandangan serius tentang setiap orang yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi, ucap Kementerian Dalam Negeri Singapura. Sedang kemudian menyoroti sikap Singapura yang memantau situasi di Indonesia dengan cermat. Pemerintah Singapura memantau situasi dengan cermat di misi luar negerinya di Indonesia, kata Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu 21 Mei 2022, katanya. Ini mencatat pernyataan MHA pada Selasa 17 Mei 2022 lalu yang menetapkan posisi Singapura dalam masalah ini. Masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai berdasarkan kelebihannya sendiri. Pemerintah Singapura mengambil pandangan serius tentang setiap orang yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi, kata MFA. Pada hari Rabu, 18 Mei 2022, Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura mengatakan bahwa akun media sosial dari sejumlah pemegang jabatan politik dan lembaga pemerintah telah dikirim spam oleh pendukung Ustadz Abdul Samad. Badan Kontra Teror Indonesia kemudian mengatakan pada CNN bahwa keputusan Singapura untuk menolak masuknya Samad adalah pelajaran penting bagi Indonesia untuk mengambil tindakan pencegahan dalam melarang pandangan radikal, tutur CNN.
CNI memahami bahwa pemerintah Indonesia telah menegaskan kembali hak kedaulatan Singapura untuk memutuskan siapa yang akan mengizinkan masuk dan bahwa Indonesia tidak dapat campur tangan dalam keputusan Singapura. Katanya menambahkan dikutip pikiranrakyat.com pada Senin 23 Mei 2022. Demonstrasi penolakan masuk Ustadz Abdul Samad diadakan di Kedutaan Singapura di Jakarta dan Konsulat Jenderal Singapura di Medan pada Jumat 20 Mei 2022 kemarin. Hal itu dilakukan setelah salah satu penceramah kondang Indonesia tersebut ditolak masuk ke Singapura dan dikirim kembali ke Batam pada awal pekan ini. Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan bahwa Ustadz Abdul Samad telah dikenal untuk mengajarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Demo di depan Kedutaan Singapura dimulai sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, dengan pengunjuk rasa membawa bendera Indonesia dan membagikan selaparan yang mencantumkan tuntutan mereka. Para pengunjuk rasa yang merupakan anggota pembela ideologi syariah Islam menyerukan kecaman atas keputusan Singapura untuk menolak masuknya pengkhotbah tersebut. Mereka menuntut Kedutaan Singapura di Jakarta memberikan klarifikasi atas insiden tersebut dan meminta maaf secara terbuka. Kelompok itu juga meminta Duta Besar Singapura untuk Indonesia untuk diminta meninggalkan negara. Para pengunjuk rasa terus berdemonstrasi meskipun diguyur hujan dan bubar sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Aksi demonstrasi yang dilakukan pendukung Ustadz Abdul Samad pun tak luput dari sorotan media asing Channel News Asia. Protes di Medan lebih besar. Para pemprotes berkumpul ke sebuah masjid dan berbaris menuju Konsulat Jenderal Singapura menuntut agar Singapura dimintai pertanggungjawaban atas mendeportasi Samad. CNI mengerti, tutur artikel yang dirilisnya. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk dengan pesan seperti boikot produk Singapura dan usir Duta Besar Singapura. Para pengunjuk rasa adalah anggota Aliansi Organisasi Islam Sumatera Utara. Seorang perwakilan dari kelompok itu mengatakan bahwa keputusan Singapura telah melukai perasaan umat Islam dan mempengaruhi kedaulatan Indonesia. CNI memahami bahwa atas permintaan para demonstran, Konsul Jenderal Singapura di Medan Reses Cruz bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia di Medan Dr. Hasan Baksu. Pertemuan itu berlangsung di hadapan polisi setempat tanpa insiden, kata CNI. Kepala Polisi Medan Valentino Alfatata Reda mengatakan kepada CNI bahwa aksi demo berjalan damai. Kami tidak menggerakkan banyak petugas untuk menjaga protes. Tidak ada keamanan yang berlebihan. Beberapa petugas hanya dikerahkan untuk mengarahkan lalu lintas, ucapnya. Pada hari Selasa, Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan bahwa Ustadz Abdul Samad yang tiba di Singapura pada 16 Mei 2022 ditolak masuk dan dikirim kembali ke Batam pada hari yang sama dengan 6 orang lain yang bepergian bersamanya. Ustadz Abdul Samad telah dikenal mengajarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multi agama Singapura, Twitternya. Misalnya, Samad telah berkhotbah bahwa pembunuh diri adalah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi martir, ujar Kementerian Dalam Negeri Singapura menambahkan. Mereka menambahkan bahwa Ustadz Abdul Samad juga telah membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti orang Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin. Sementara Samad telah berusaha memasuki Singapura seolah-olah untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura mengambil pandangan serius tentang setiap orang yang menghancurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi, ucap Kementerian Dalam Negeri Singapura. Sedang kemudian menyoroti sikap Singapura yang memantau situasi di Indonesia dengan cermat. Pemerintah Singapura memantau situasi dengan cermat di misi luar negerinya di Indonesia, kata Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu 21 Mei 2022, katanya. Ini mencatat pernyataan MHA pada Selasa 17 Mei 2022 lalu yang menetapkan posisi Singapura dalam masalah ini. Masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai berdasarkan kelebihannya sendiri. Pemerintah Singapura mengambil pandangan serius tentang setiap orang yang menghancurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi, kata MFA. Pada hari Rabu, 18 Mei 2022, Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura mengatakan bahwa akun media sosial dari sejumlah pemegang jabatan politik dan lembaga pemerintah telah dikirim spam untuk
oleh pendukung Ustadz Abdul Samad. Badan Kontra Teror Indonesia kemudian mengatakan pada siang bahwa keputusan Singapura untuk menolak masuknya Samad adalah pelajaran penting bagi Indonesia untuk mengambil tindakan pencegahan dalam melarang pandangan radikal, tutur CNA. CNA memahami bahwa pemerintah Indonesia telah menegaskan kembali hak kedaulatan Singapura untuk memutuskan siapa yang akan mengizinkan masuk dan bahwa Indonesia tidak dapat campur tangan dalam keputusan Singapura. Katanya menambahkan dikutip pikiranrakyat.com pada Senin 23 Mei 2022.